banyak-banyak. Tapi kalau saya ada dimanapun ngumpul, nggak tahu kenapa itu. Kadang saya usir-usir juga tetap ngumpul gitu kan. Nah, itulah maksudnya karunia kerasulan. Dan saya percaya hari ini saya langsung tadi catat pesan, padahal udah seminggu lebih saya persiapan, blank langsung tadi duduk di sini dan saya catat sesuatu. Dan memang connect ya, saya ada di tempat ini. Misalkan contoh tadi, aduh saya pengen nyanyi itu lagu You Are Worthy of Hero. Pak Gem nyanyi itu, mendahului saya gitu kan. Nah itu lagu yang saya nyanyiin bisa waktu itu lagi ada homecoming conference di Cina. Itu berkumpul 38.000 orang, itu nyanyi lagu itu 6 jam. 6 jam sampai keringetan. Kalau begini tuh adem, enak. Kalau di sana, kalau mereka worship itu sampai, maaf ya, saya bukan bohong ya. Saya pakai jas, keringet tuh ngocor dari jas. So that's the new season. Dulu worship katanya dari barat, dari Australia, no, sekarang dari timur. Dari timur. So I want to talk about the ground zero. Why? Kenapa Tuhan appreciate ground zero? Dan mendadak hari ini semua orang pengen ke ground zero. Tahu ground zero titik apa? Titik nol. Ini yang respon kok pagem terus sih? Ini semua tuh dibungkem atau apa sih gitu kan? Nah, ground zero is very important untuk kita bisa lakukan sesuatu ke depan. Saya ini penggerak doa dan saya dituntut totalitas sekarang. Dalam keadaan sedih, saya ditinggal oleh anak sulung saya, kakaknya Joseph, itu secara mendadak, itu tragis kalau saya katakan. Secara manusia, saya ini gak terima gitu. Tetapi ketika saya berjalan di dalam Tuhan, saya katakan, Tuhan, what you want me to do? I want to surrender all. I want to give everything what I have. That's why I'm here. Mau semua yang kekasihku diambil, fine. At least, setidaknya aku lakukan what is your will. Apa yang jadi kehendakmu. Ground zero itu apa sih arti daripada ground zero? Saya dalam bulan Mei ini harus blow the trumpet to the global, all nations. Can you imagine 200 negara lebih? Situasi pandemi begini. Kita butuh 2 miliar rupiah dalam 1 bulan. Do you think that it's easy? Kalau dalam pergerakan doa Bapak Ibu sekalian, saya bisa beli gedung ini, udah. Total, udah. Dari dulu. Tetapi I surrender all. Kemarin sebelum saya berangkat naik pesawat ke sini, saya kumpulin para penggerak doa dari India, dari mana. Dan saya kata, aduh Tuhan, gue terbatas banget. Situasi pandemi begini, kalau didatengin kan orang semangat. Gimana pakai Zoom? Kita nih jadi zombie semua setiap hari, Zooman terus. Dan doa pakai Zoom itu enggak powerful saya katakan. Gimana Anda nangis-nangis jelek muka Anda di shoot begitu di depan. Mau Facebookan Anda mengerang begitu kayak orang bersalin begitu. Kata saya, go back, penuhi menara doa. Dan akhirnya kemarin berkumpul para penggerak yang kelas global dan low profile, faceless. Bukan mukanya rata, maksudnya tidak cari muka. Saya katakan, satu, Onassis. Namanya Onassis, bukan orang kaya, orang miskin. Orang India, Onassis. Can you be my part, one of the leader of WPA, World Prayer Assembly? Yes, of course, brother. What can I do for you? Nah, orang India kan, yesnya begini kan, bingung juga kan, gitu. Dia katakan, I'm the leader. Saya the leader dari negara-negara 1040, Windows. Dari Indonesia, kemana-kemana, banyak kan negara dengan penduduk Kedar Nebayot ya. No, not the whole world, okay? Kamu region aja, okay?
I promise, dia katakan, aku akan memobilisasi 5 negara. India, Nepal, Bhutan, Pakistan, satu lagi apa ya? Hah? Pokoknya 5 negara. Anda dibungkam pakai ini sih jadi nggak kedenger suaranya. Nah, jadi I promise to mobilize 200 cities for you. 200 kota. Oh my God. Jadi hari kemarin dalam 1 jam sebelum saya ke airport, 12 regional dan seluruh dunia akan di cover, semua bergerak dari Indonesia. Kenapa Indonesia dipakai? Indonesia tuh kelemahannya cuma satu. Kalau enggak rendah hati, rendah diri. Nah, kenapa Balikpapan? Saya tahu ini kota, saya seringkali bertanya sama Tuhan, di mana orang originalnya di sini? Orang ono, semua perantau. Ini dari muka-mukanya juga kelihatan. Tetapi it's going to be the ground zero. Anda siapkan diri dalam 16 bulan ke depan. Oh, kenapa saya ngomong 16 bulan ke depan? Train, Pak Gem, train semua orang jadi penuai-penuai. Karena Anda akan mengalami multiplikasi yang hebat, luar biasa. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Mau dipakai Tuhan, mau semua. Mau mengalami prosesnya nggak? Mau bayar harganya atau enggak? Sebelum saya lebih semangat lagi, kita nonton dulu ini, klip ini. Pak Arifin adalah bagian daripada kami juga, dan videonya baru dikirim besok katanya. Oh my God, jadi belum masuk ke sini. Ya, nah ini video promotional klip ya untuk bulan Mei. Oke, silakan, tolong bisa di. The new wave is coming. World Prayer Assembly 2022 adalah suatu kesempatan luar biasa bagi banyak negara di dunia. Tuhan bersedia mendengar doa, mau menjawab doa, dan mampu mengabulkan doa. Saya percaya hari ulang tahun yang ke-10 dari WPA ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Oleh karena itu, ikuti acara doa sedunia yang akan diadakan di Indonesia tanggal 17 sampai 19 Mei 2022. Kita akan melihat gelombang yang maha dahsyat atas seluruh bumi akan dinyatakan karena kuasa Tuhan yang dahsyat itu sedang bekerja di antara umat. We will gather in prayer all around the world. I hope to see you at World Prayer Assembly too. Selesai. Jadi nggak boleh di copy dulu. Belum finish ya. Nanti aras-aras semua juga dukung, Katolik juga bisa terlibat semua. Satu hal, tembok gereja sedang diruntuhkan sekarang. Akan hanya satu, kingdom community. Ya, dan ini yang sedang terjadi. Nah, mari kita baca satu ayat yang paling dilupakan. Yohanes 3 ayat 16. Ya, harusnya hafal semua. Harusnya hafal semua. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan bukan bumi. World. Kenapa? Karena world itu sistem. Sistem pemerintahan Indonesia akan ada di sini nanti ke depan.
So you are going to be the key people. Jangan kayak orang Betawi nanti ke depan, oke? Nothing. Tersisihkan. Tersingkirkan. Aku mau nanya juga ke anakku, lu cuma cari kerja di sini atau gimana sih? Why? Gereja Anda ada di sini sih? Anda ibadah di sini? Kenapa orang Manado juga banyak, Ibu Min? Kenapa? Why don't you move out to Manado? Kenapa Tuhan taruh kalian ada di sini? Suddenly yang gak pernah kita pikirkan ibu kota bisa pindah. Yang sejak zaman Bung Karno mau ke Palangkaraya, Pak Harto mau ke Sentul, ke Jonggol, gak jadi, tetapi ini 17 Agustus 2014 akan diresmikan. Suddenly. Saya ingin membuka mata rohani Anda sekarang. Why? Anda mesti tanya gini, why I'm here? Apakah Jakarta nanti akan seperti kota New York yang banyak tikusnya ditinggalin? Sentra ekonomi yang ditinggalkan. Saya kesini cuma ingin bangkitkan penjaga-penjaga kota, penjaga negeri. The most richest city in Indonesia is here. Kekayaan alam yang bisa bersuplai dunia ada di sini. Kalau kalian, saya katakan masih tinggal spirit miskin, oh my God. Anda seperti tikus yang mati di lumbung padi. Siapa yang akan jadi pejabat ke depan? Siapa yang akan membuat sistem dunia itu ke depan? Jangan punya nasib hanya cari kerja. Saya ini ex pengusaha, umur 18 tahun juga udah 1.000 lebih karyawan saya. Jadi saya ngerti bagaimana di dunia usaha dan sebagainya. Tetapi saya ini nothing, zero sekarang benar-benar. Nggak dapat salary dari siapapun. Saya kalau ngurusin my home, apakah saya dapat gaji dari situ? No. I'm thinking about the salary for my staff, but I don't get any cent. I mobilize, semua saya mobilisasi. Gerakan-gerakan doa maupun gerakan untuk memberkati kota, lingkungan dan sebagainya. Why the church exists in the city? Apa karena kita ada cabang? Kenapa gereja Anda ada di sini? Hanya ingin eksistensi gereja. Oh my God. That is too small. Identitas satu kota itulah gereja. Identitas satu kota itu gereja. Eklesia. Kedalaman nggak ini semua pada diem semua nih kayak gini. Ngerti atau ngerti banget atau gimana nih gitu. Gereja itu adalah saluran kuasa Tuhan di mana semua kuasa sorgawi kan dimultiplikasi. Itu sungai Barito yang mengalir sono. Hei, beri kehidupan ke sana. Dan sumbernya dari sorga. You make decision. Kau harus ambil keputusan. What you want to be. Kalau Mark Zuckerberg aja mengatakan dia pendiri daripada Facebook. Dia Facebook ganti jadi Meta. Meta artinya beyond. Metaverse itu di luar dari universal. Tetapi bahasa Meta itu bahasa Ibraninya mati. Mark Zuckerberg bisa ngomong gini, imagine what you want to be. Mau jadi avatar, mau kupingmu jadi kayak babi. Imagine what you want to do.
You can do whatever you want to do. Engkau bisa lakukan apapun yang kau mau lakukan. Wow, ini mimpi. Setan aja punya mimpi. Setan punya mimpi, punya goal setting. Haleluya. How about you? You want to do hanya with your salary? With your income? Oh, so pity. Engkau itu bukan panenan, engkau itu benih. Benih means, jadi mikirnya jangan duit doang, jangan duit doang. Gitu kan. Mikirnya itu benih itu akan multiplikasi. Sampai bilang ke mami mertua saya, I love my mom, oke? Dan 87, Mei, kita kehilangan Reza. Kita punya 3 cucu, Panji. Matanya ada yang petet, ada yang belok, ada yang apa gitu kan. Tetapi itu benih. Benih. Jadi kalau kita lihat ground zero itu, apa itu arti ground zero? Itu titik pusat, itu titik permulaan. Itu adalah spot yang Anda mau kemana. Growing kemana. Nah, terus itu tempat fitrah kalau bahasa ininya sih. Fitrah. Untuk sekinah, jadi sekinah. Tempat fitrah untuk jadi sekinah. Terjemahin sendiri. From you. Dari Anda pribadi, itu akan the glory of God reveal di mana-mana. Terus, udah gitu tempat dimulai segala sesuatu. Di mana tempat, tapi ada juga titik terendah dalam kehidupan. Ah ini serem? Enggak serem. Kenapa Tuhan start from Eden? Titik nol. Eden is the spot of presence. Titik di mana hadirat Tuhan. Anda mau tinggal di komplek manapun, Anda harus jadi ground zero for everyone. Jangan ada COVID, nanti Delta yang baru keluar. Parno lagi, Anda mati sebelum waktunya nanti. Apa sih social distancing? Sebetulnya bukan social distancing, physical distancing. Makanya ada jarak kayak begini. Ini bahaya tuh social distancing. Satu orang sendirian wae, Anda akan error, gelo. Ketawa lo sendiri, ngomong sendiri. Satu, saya melayani ada seorang anak hamba Tuhan. Anak hamba Tuhan. Konseling sama saya. Seorang perempuan, gadis. Dia cutting herself. Hah? Ke gereja iya. Terus, apa-apa itu maksudnya apa tuh? Pakai silet. Ngelihat darah keluar. Di sini lagi di urat-urat nadi lagi. Hah? Iya gak salah, dengernya aja ngeri. Enggak enak enak. Perasaannya gimana lagi? Ini udah tren tren gimana sih? Kayaknya gue yang kampungan. Ini udah tren Terus dia kasih ke saya link YouTube-nya. Astaga, itu ditonton 4,8 juta. 6 juta. Terus saya counsel dia apa sih yang terjadi karena dia alone. Dan tentunya dia kehilangan seorang yang dikasih karena COVID.
saudaranya, neneknya. Dia anak baik. Itu seperti kayak anakku. Dan setelah aku coba konsel gitu, outing bareng, gimana dan lain sebagainya. Tentunya sama orang tuanya gitu ya. Dia yang pertama adalah gak punya tudung, hate orang tuanya. Makanya kita nih harus punya tudung, orang tua maupun bapak rohani. Aku senang loh ngelihat Yosef ada perubahan. Sekarang kalau telat juga, Pak gak boleh telat, gak boleh telat. Dulu tukang telat kan. Sorry Yos. He's growing. Ada seseorang yang menuntun dia, mendidik dia gitu kan. Terus ketika dia udah sadar, udah gimana. Just tell me the truth, oke? Siarkan padaku, banyak gak yang begini? Di gerejaku banyak kok. What? Dan mahasiswa-mahasiswi pun juga banyak. Dan yang banyak ya mahasiswi. Tahu gak cutting itu dari mana kata itu? Orang yang kerasukan setan di Geraza. Itu spirit legion sedang bekerja sekarang. Dan dikatakan di sini orang yang kerasukan di pekuburan di Gerasa itu apa yang dia lakukan? Dia memukul dirinya dengan batu. Bahasa Inggrisnya gitu, cutting himself with the stones. Memotong, mengkat dirinya dengan batu. Wow, kata saya ini di-reveal. Makanya kita mesti benar-benar meng-unlock sesuatu, mata rohani kita akan semakin tajam, roh kita semakin tajam, sehingga kita bisa membedakan roh. Ini dari Tuhan, ini bukan. Karena nanti penyesatan nih, nggak lama lagi gereja metaverse bisa gini. Jangan nggak boleh. Satu gereja Anda masuk portal, Anda mau milih worshipnya siapa? Planet Shakers. Nanti yang khotbahnya siapa? Aku pengen Billy Graham. Loh kan udah gak ada. Bisa dihidupin lagi. Oh my God. Siapa yang memberitakan firman? Orang yang udah mati. Itu sama Marvel Things. Eternals. Soon. Aku waktu itu didapat link dari anak temenku. Temennya ngirim link. Ya dari anak temen saya. Mikir aja sendiri. Udah karena waktu. Jadi mesti banyak mikir juga ya. Dia married. Pakai metaverse. Aku nih kan gak mau ngejudge gimana, ini dosa atau gimana, gak bisa dulu gitu ya. Tetapi apa way-nya kita, kingdom's way-nya apa gitu, apakah kita bisa antisipasi dan apa yang harus kita jauhi gitu kan. Terus ketika dia diberkati, ada pendetanya, terus orang tuanya yang udah mati dibangkitin lagi. Memberkati. Oh my God, ini yang gak terima. Aku ini yang gak terima. Jadi hal yang terpenting dari Tuhan adalah sebetulnya apa sih? Kemuliaannya dinyatakan. Dimanapun kita tinggal. Ya, saya udah berdoa untuk Raja Kute. Nanti juga ada Raja Nusantara akan di-ordain. In your place, oh my God. Saya tadinya mau mendoakan, cuman dia dalam keadaan sakit, nggak bisa jadi it's okay, saya ganti agenda. I can share a little bit more, tapi ya memang waktu juga udah ini. Jadi nanti aku perlu sharekan sesuatu yang lebih dalam, tapi juga nggak kayak ibadah gini ya. Dan so this is the urgent matter. Every one of you must do something. Nah, jadi yang terpenting bagi manusia itu adalah apa? Hadiratnya.
His presence. Nah, Tuhan itu berbicara kepada Petrus mandat kerajaan. Kenapa Petrus struggle? How to love him. Tapi always fail. Gagal terus. Sama kayak kita, gagal terus mau mengasihi Tuhan. Karena kita belum menemukan ground zero. Anda mau setia hanya dengan perpuluhanmu, ibadahmu yang hanya waktu tersisa, pelayananmu, ministrimu yang hanya waktu sencerit dari waktumu lebih panjang daripada itu, tidurmu lebih panjang daripada hal-hal seperti itu. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 21, Yohanes, saya akan coba cepat ya Pak Gem ya, nggak apa-apa ya, it's okay ya. Thank you. Yohanes 21. Ini yang saya alami sekarang. Meskipun saya penuh kekurangan. Tetapi Tuhan, aku nggak mau melakukan yang biasa-biasa. Ternyata kuncinya bukan skill, bukan experience. Can you be zero? Di hadapanku Tuhan ngomong. Ini yang menyakitkan. Daging, marah. Di dalam Yohanes 21, sebentar ya. Tunggu bentar. Ayat yang ke ini aja. Mulai ayat 15 sebetulnya ya. Oke, ayat 15 ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepada mereka, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada mereka, gembalakanlah domba-domba. Anda jangan bergantung sama gembala sidang terus. You have to feed domba-domba di sekelilingmu. Karena kita mainnya organisasi. Nah, itu bukan tugasku. Makanya gembala sidang tuh sekarang triple stress. Kenapa? Beban semua, Anda seperti tong sampah lemparin semua ke dia. Ini Tuhan Tuhan gak ngebangun satu organisasi baru, agama baru dengan kehadiran dia. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terus kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena engkau berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu. You know that. Aku udah di gereja ini. You know that. Udah aku lakukan ini. You know that. Aku punya yayasan ini. Pertanyaan kemana? Jawabnya kemana? Karena itu selalu self. Bukan, it's all about you. I become zero. I'm nothing. It's all about you. Aku bekerja itu karena engkau. Aku harus bekerja. Aku melayani. It belong to you. Makanya kalian akan struggle seumur umur. Dan kekayaan terbesar orang Kristen ada di kuburan. Kenapa? 90% dari talentanya terkubur. Gak pernah dipakai. Karena everything just self untuk dirinya. Minta ini, minta itu. Orang dewasa rohani itu diketahuan dari doanya. Hanya minta sepiring nasi loh. Hanya minta pekerjaan naik 500.000 gajimu sih. Padahal kalau 5 juta jadi 5.500.000, you juga nggak become rich. Hah. Ini nyindir atau nyinggung? Gua nggak tahu. Pokoknya aku sih bicara apa adanya.
Anda 5 juta mendadak kaya, gajimu 50 juta. Kalian akan jadi sombong. Jadi sultan. Bisa nipuin orang lagi, flexing namanya. Banyak di YouTube sekarang flexing urapan. Ngeri banget. Tuhan ngomong akan begini. Pesertanya jadi banyak. Cari viewer, man. Ngeri banget. Ngeri banget. Jadi di sini dikatakan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Di dalam Yohanes 3:16 katakan begini, kita struggle untuk mengasihi Tuhan, padahal kita nggak mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Anak saya punya anjing, saya nggak suka anjing, tapi karena mereka suka anjing, jadi aku harus suka anjing. Kalau nggak, gue diusir dari rumahnya kan juga gitu kan. Apakah engkau mengasihi apa yang Yesus kasihi? Karena kita lihat bahwa dunia ini, Petrus itu situasinya duniawi banget gitu. Di sini kelihatan. Karena apa? Sebetulnya apa sih yang Tuhan mau? Karena dunia itu dalam bahasa Yunani, arti kata dunia itu ada 3 macam. World itu. Yang pertama, aion. Apa itu aion? Yang berarti sebuah periode waktu atau satu generasi in one history. You have to save your generation. Ini ditemukan dalam Matius 13 ayat 22. Terus yang kedua, arti yang kedua daripada dunia itu oikumene. Oikumene itu apa? Yang artinya letak atau letak bangsa-bangsa secara geografis. Aku sampai pikir gini, kenapa kalian 60 orang mau datang ke sini? Bahkan beberapa orang naik mobil 28 jam katanya Ibu Min. Bener gak? Itu bisa perempuan si ibu yang nyetir 24 jam. Oh, please take care. Oh enggak, I'm a strong woman. Dia nyetir 28 jam karena besok lusa nanti nyampe ke kita. Ke sini nih. Lu ngapain? Kayak orang bego mau ke sini. Ini ada magnet di sini. Mereka keluarin dana untuk tiket dan saya just come and pray and nothing. Mereka dapat amplop di sini, mereka dapat hadiah di sini. Nah, ada sesuatu yang menarik mereka untuk datang. That is the ground zero. Jadi itu ada area yang mereka mau datang. Mereka semua orang datang tuh pasti ada purpose. Ada tujuan. Nah, lalu arti yang ketiga dunia itu adalah kosmos. Nah, Petrus nih jatuh di dalam hal ini terus. Kosmos itu arti yang ketiga ditemukan dalam Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia. Kosmos. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Kata ini berarti memenetrasi semua sendi sosial. Bukan hanya roh. Tuhan gak suruh kita flying to heaven. Bring the people as many as possible to heaven. Enggak gitu. Salah kekristenan begitu. Semua janji-janji sorga terus di ini. Padahal Tuhan kata, bring heaven on earth. Dengar, semoga ada yang bertobat sekarang nih. Selalu kalian itu, saya nih pendoa, bukan berarti kita nih pengen ke sorga, di bumi ribut terus, di bumi kagak tahu mesti ngapain. Aduh, nampar banget deh gini. Para pendoa kenapa nggak akur? Juga bingung gitu, karena they don't know the vision to bring heaven on earth. Ngerti nggak? Doa boleh banyak, tetapi kelakuan juga harus benar. Do you love God? Do you love the others? Do you love your neighbors? Apakah kau cinta anak-anak gelandangan? Kau cinta nggak orang miskin yang ada di kotamu?
Petrus, I am the king. Aku lebih besar dari semuanya. Tapi yang aku mau kupas bukan soal Petrusnya, si Pit ini. Di sini ada yang aneh. Yesus berkata di dalam ayat 15, berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes. Anda tahu Simon bukan anak Yohanes. Simon anak Yohanes. Simon itu anak siapa? Bukan Yohanes. Di dalam Matius 16 ayat 17, coba buka di sini aja. Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah. Yesus lagi juga yang ngomong, apa sih? Yesus salah. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, anak Yunus. Kenapa? Yesus salah. Dan nanti sesi kedua dijawab. Cucunya masih di sini, tenang. Yunus artinya merpati. Tapi Yohanes. Jadi bin itu bar. Anak. Yosef bin Panji. Dirubah sama Tuhan. Joseph bin Yohanan. Kenapa? Hidupmu bukan kamu lagi. Kau sudah ditebus. Tuhan mengampuni kamu. Bukan berarti kita jadi ganti kulit semua, bukan. Do you have ground zero today? Sejak itu Petrus mati pun tersalib mau terbalik. Hidupku bukan aku lagi. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Ngeri loh, kalau nyanyi lagu ini tuh ngeri banget loh. Ayo kita nyanyi, yuk kita nyanyi. Aku pengen gini, the message is, jadikan ibadah ini ground zero. Tuhan, this is my turning point. Ternyata aku di Balikpapan gak lakukan apa-apa. Karena because I struggle with myself. This city is belong to you. This world, Nusantara ini milikmu. Aku gak mau struggle hidup di sini. Di kosmos ini sistem kerajaan yang mungkin kerajaan Hindu dibangkitkan kembali, kerajaan ini no. Petrus dikata nama Yesus, I give you the keys. Aku berikan kepada kamu kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. You are greater than what you think. Engkau lebih besar daripada apa yang kau pikirkan. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini. Urapasyana, menyembah dengan cara yang berbeda. Bukan engkau lagi. Bukan engkau lagi. Urapasyikiri. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Boleh nggak saya minta waktu Pak Gem 5 menit? Aku minta Pak Gem di sini kita berlutut di hadapan Tuhan karena aku merasa aku datang ke sini bukan hanya ngisi program, bukan. I want to sanctify myself. Aku hanya ingin empty, mengosongkan diriku dan menyucikan diriku karena ini the holy place. Your city is going to be the holy place. Dan saya merasa banyak di antara kalian, khususnya yang muda-muda, kalian struggle dengan hidupmu. Aku tahu ini social distancing, aku tahu. Mau gak datang berlutut bersama dengan saya di sini? Ambil jarak. Ini bukan pertanyaan, oh I know. Bukan pengetahuan, bukan. Konten. Kita mesti refill. Tapi empty dulu. Kalau botol aqua itu ya, galon aqua itu harus dicuci dulu. Kalau enggak nanti berjamur. Yuk kalian bersujud di hadapan Tuhan dengan saya di sini. Maju ke depan. Saya dengan Pak Gem di sini. Kalau ada pengerja juga di sini boleh silakan di sini. Pelan aja ya. Jaga jarak ya, jaga jarak. Ini the holy moment. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of. Kosongkan diri kita. Tuhan mau refill dengan strategi baru, dengan konten yang baru, hikmat baru, tenaga yang baru. You are all things, to you are all things. You deserve the glory. Mari, biarkan air matamu mengalir sekarang. Ketika Tuhan bertanya kepada setiap kita, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanan, do you love me? Kalau engkau struggle dengan pekerjaanmu, jadikan itu jadi mezbah. Sehingga engkau enggak struggle lagi bekerja. Tapi engkau bekerja untuk Tuhan. Yes. Ambil waktu. Saya merasa ini Roh Kudus kuat banget. Lebih daripada apa yang saya ngomong. Yes. Ada gelombang itu sedang turun. Yes, penuh dengan Roh Kudus. Akan muncul rasul-rasul marketplace dari tempat ini. Akan muncul pemuji penyembah yang sejati muncul dari tempat ini. Tuhan mengasihi setiap engkau. Tetapi Tuhan bertanya, do you love me?
Yes, biar Tuhan meremukkan hatimu sekarang. Menjadi titik nakdir kembali. Ini belum terlambat. Tuhan butuh titik nol. Hati yang rela menyerahkan semua yang kita miliki yang terbaik. Yes, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kasih Tuhan. Kau tidak akan struggle lagi bergumul dengan dirimu untuk mengasihi Tuhan. Karena everything is belong to you, Lord. Boleh saya minta Pak Gem mewakili? Saya merasakan ya sejak dari awal tadi duduk di situ. Ada seperti jubah yang baru yang Tuhan beri. Barang kau jubah kerasulan yang baru. Kau berdoa, kau impartasikan hati Tuhan kepada seluruh jemaat di tempat ini. Masakan dada karabat, dana maya dana berapa, karena mana misikin dia karena mutahan makani masanda kira masa, karena masanda karena masikin di dia nana masakan dia masa, nakani sanda korana masa, nikiri dia masikin berini masuk kondo karena masikan nasangka, nikira masuk nakani sandi kerasi. Nekano motakin berini sikin dia, karena masikan nana mana Nikara masakan dan berisikin dia karena masuk dalam Nikara masakan berana masikin dia karena masikin sikana masakan kasakan karena masikan. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord, more and more, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. Terima kasih, kami mau belajar untuk mencintai Tuhan lebih lagi, untuk mendapatkan isi hatimu, Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk lebih lagi mencintai Tuhan. Bukan dengan doa ini aja, dengan mulut ini aja. Kami mau benar-benar bertobat untuk kembali membangun mesbah kami, Tuhan. Untuk terpaut kepada Tuhan, mencintai Engkau sehingga kami bisa menembus hati Tuhan. Dan kami bisa menangkap isi hati Tuhan buat dunia ini, buat siapapun Tuhan. Dan karena kami menerobos hati Tuhan, tidak sulit bagi kami Tuhan untuk menerobos hati kami masing-masing. Karena kami memulainya dengan cinta kami kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk mencintai mereka seperti Engkau mencintai mereka, Tuhan. Engkau mencintai dunia ini, Tuhan. Engkau telah lebih dulu menunjukkannya. Engkau menunjukkan cara mencintai dunia ini, Tuhan. Engkau lebih dulu, Tuhan, melakukannya, Tuhan. Engkau bahkan tidak memintanya dari kami, tapi Engkau memulainya kepada kami lebih dahulu, ya Tuhan. Engkau memulainya lebih dulu kepada kami, Tuhan. Sehingga sebenarnya enggak sulit bagi kami, Tuhan, untuk belajar mengasihi dunia ini balik papan. Apalagi Tuhan, secara khusus kami di kota ini, Tuhan. Kota yang menjadi sorotan bukan Indonesia aja, tapi dunia hari-hari ini. Tuhan. Kami mengaku banyak di antara kami nggak paham semuanya ini. Dalam konteks Nusantara ini, Tuhan, kami mengaku kami nggak paham paling banyak, Tuhan. Firman-Mu hari ini, Tuhan, membuat kami teralihkan. Engkau menarik perhatian kami kepadamu, Tuhan, siang hari, pagi hari ini, Tuhan. Dan kami bersyukur. Sehingga sampai pada titik itu, Tuhan, tidak ada yang kami khawatir, tidak ada yang kami takut dengan hidup kami,
Dengan apa yang kami makan, apa yang kami pakai, Tuhan, gak ada kekhawatiran di situ karena kami tahu kami cuma mau hidup untuk apa yang Tuhan inginkan kami hidup. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau telah terbukti menyediakan, Engkau Jehovah Jireh, even Engkau Jehovah Rafa yang menyembuhkan kami tidak mau khawatir Tuhan. Bahkan kami percaya sakit kami sembuh. Bukan hanya karena untuk kami, tapi untuk Nusantara, untuk Indonesia, untuk dunia di mana Engkau cintai Tuhan. Kami mau above and beyond from ourselves, Lord Jesus. Kami mau melangkah Tuhan, lebih dari batas-batas yang kami buat sendiri. Masuk pada horizonnya Tuhan, pada pandangannya Tuhan. Karena kami ada bersama Tuhan. Makasih Tuhan, kami bersyukur, kami mendapat isi hati Tuhan. Dan bukan cuma siang hari ini Tuhan. Ini adalah titik permulaan untuk memulai sesuatu yang baru Tuhan. Ini bukan segala-galanya, tapi ini menjadi turning point buat kami. Untuk kami benar-benar kaget. Dan kami teralihkan perhatian kami memandang kepada Tuhan saja. Sehingga apapun yang menjadi struggle kami dalam bisnis kami, pekerjaan tanggung jawab kami itu tidak menjadi arti apa-apa dibandingkan dengan maksud Tuhan di dalam semuanya itu. Dan kami tahu Engkau sumber segalanya. Engkau tidak perlu diajarin cara memberkati kami. Engkau tidak perlu diajarin cara memelihara kami. Engkau sudah hebat dan terbukti. Engkau mahir memelihara kami. Engkau mahir memberkati kami ya Tuhan. Engkau mahir. Engkau tidak perlu diajarin Tuhan. Sebab itu kami belajar percaya penuh pada Tuhan. Cinta mati pada Tuhan. Love sickness with you Lord Jesus. Memang ada rasa sakit ketika kami belajar mencintai Tuhan. Kami harus membayar harga. Menang atas diri kami ya Tuhan. Kami harus menang atas diri kami ya Tuhan. Ada rasa sakit di situ. Tapi kami tahu rasa sakit yang menyembuhkan. Rasa sakit yang memulihkan. Karena kami pun telah disembuhkan oleh bilur-bilur. Oleh rasa sakitnya Tuhan sendiri. We bless this city Lord Jesus. Kami mengangkat tangan buat Balikpapan Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan buat Nusantara. Kami cinta kota ini sebagaimana Engkau lebih dulu mencintai Balikpapan. Kami cinta kota ini sebagaimana Engkau lebih dulu telah mencintai kota ini. Satu sisi Tuhan, betapa privilege buat kami ada di kota ini. Orang-orang mulai berpikir bagaimana mereka mendapat bagian di kota ini. Tapi kami sudah ada di kota ini. Even kami pun sedang membangun rumah rohani di kota ini. Tuhan, kami berdoa supaya kami tidak distraction, tidak teralihkan dengan tujuan Tuhan. Waktu kami bangun rombong, kami tidak teralihkan dengan tujuan Tuhan. Dan gerak roh akan menjadi spiritual ground zero Tuhan. Akan menjadi titik nol yang baru secara spiritual. Di mana dari situ Tuhan ada banyak orang yang akan diutus, diperlengkapi, sehingga benar-benar Tuhan kerajaan-Mu diperluas. Mulai dari titik ini Tuhan, dari Nusantara ini Tuhan. Tuhan, kami tidak hanya bersuka cita dengan privilege ini. Mungkin beberapa di antara kami sedang bingung bahkan Tuhan. Seolah-olah sebagai sebuah blessing bahwa IKN ditunjuk di kota ini. Pagi ini Tuhan Engkau bicara bahwa kami sangat jelas bahwa kami bahkan tidak perlu hanya bertanggung dengan privilege, tapi kami berpikir tanggung jawab. Di mana kami ada di kota ini. Tanggung jawab itulah yang membuat kami bisa fulfill semua yang menjadi isi hati Tuhan. Lewat kehidupan kami yang ditempatkan dengan sengaja di kota ini Tuhan. Dengan sengaja Engkau tempatkan kami di sini Tuhan. Bahkan ketika kami berpikir kami dimutasi tanpa sengaja. Atau beberapa di antara kami merasa dibuang di kota ini. Engkau bahkan jauh-jauh hari sudah berfirman supaya kami berdoa dan mengusahakan kota di mana kami dibuang Tuhan. Kalau Tuhan berpikir kami dibuang di kota ini akan menjadi sangat baik karena kami di sini menemukan isi hati Tuhan. Dan kami melakukan dan menggenapinya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk semuanya ini. We thank you Lord Jesus. We thank you Lord.
Yuk mau taruh tangan kanan kita di dada kita, katakan I love you more than anything. Ini seperti mezbah saya merasakan ya. Dan engkau sedang ditaruh hidupmu, masa depanmu di mezbah ini. Kalau nggak ada korban, nggak ada api dari sorga. Dan saya merasakan ini api ini sedang datang sekarang. You are worthy of it all. Saya serahkan ke Pak Gembala. Yesus, you are worthy of it all. Sudah bisa pelan-pelan kembali ke kursi saudara.